Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo para siswa kelas 9 SMP semester 2. Para murid-murid semuanya, mari kita latihan penilaian tengah semester genap ya. Untuk kali ini otomatis materinya bab 1 dan bab 2 di semester ini ya. Yaitu karena ini adalah materi IPA kelas 9, otomatis materinya adalah magnet dan bioteknologi ya. Mari kita berlatih dengan ini ya. Di sini saya lengkapi ada soal, ada kunci jawaban, dan juga ada pembahasan ya. Untuk bagian yang pertama yaitu bagian nomor 1 sampai dengan nomor 20. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Contoh dari benda diamagnetik adalah, jawabannya adalah D, kaca. Karena apa? Diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh yang seperti ini adalah kayu, kertas, air, kaca, dan plastik. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian benda yang ditarik oleh magnet tetapi lemah. Nah, untuk yang lemah itu biasa disebut dengan paramagnetik. Nah, contohnya aluminium, tembaga, dan platinnya. Untuk yang ditarik lemah di sini berarti jawabannya adalah A, paramagnetik. Nomor 3. Pernyataan yang benar tentang sifat-sifat kutub magnet adalah, kita tahu sifat kutub magnet itu kalau sejenis tolak menolak, tidak sejenis adalah tarik menarik ya. Sejenis dengan senama itu dianggap sama. Karena soalnya seperti ini berarti jawabannya adalah B, kutub yang sejenis atau senama itu akan tolak menolak. Sedangkan yang kebalikannya, yang tidak sejenis akan tarik menarik. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 4. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk membuat magnet kecuali. Karena kecuali, jawabannya adalah D, dialiri arus bolak-balik. Karena membuat magnet itu dengan cara seperti ini. Yang pertama, menginduksi ya. Mendekatkan atau menempelkan suatu benda, misalnya besi dengan magnet utama sehingga benda tersebut dapat menjadi magnet. Yang kedua dengan menggosok, yaitu dengan cara menggosokkan sebuah benda magnetis dengan magnet. Benda yang digosok dengan magnet akan menjadi magnet juga. Dan yang ketiga adalah mengaliri benda magnetis dengan arus listrik atau dibuat dengan cara elektromagnetik. Arus listrik yang dialirkan ke benda magnetis akan membuat benda itu memiliki medan magnet. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 5. Magnet P dan Q ya disentuhkan ke batang besi AB ya. Anggap aja batang besinya ini adalah AB ya, menujunya ya utara selatan. Cara pembuatan magnet PQ yang benar ditunjukkan pada gambar ya. Misalkan ini P menjadi kutub utara ya. Sedangkan Q menjadi kutub selatan. Cara yang dipakai adalah ini ya. Pembuatan magnet dengan cara digosok, dengan cara ini ya, ujung-ujung besi yang digosok akan terbentuk kutub-kutub magnet. Kutub-kutub magnet yang terbentuk tergantung pada kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung yang digosok ya. Ya, berarti kan memang jawabannya A ya. PQ jadinya apa ini ya, utara selatan ya. Jadi jawabannya A. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Jika AB ya, AB menjadi magnet, maka data yang benar adalah, jawabannya adalah D ya. Ini ya,
A itu kutub selatan dan B kutub utara, sedangkan sifat kemagnetan AB adalah sementara ya. Itu jawabannya D. Kemudian nomor 7, gambar di bawah ini adalah salah satu cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik searah yang dililitkan pada batang PG ya. Ini ya. Setelah terbentuk magnet, PG didekatkan dengan besi KL sehingga menjadi magnet. Maka kutub-kutub magnet yang benar adalah, nih jawabannya ini ya. Langsung saja kita bahas. Dari gambar tersebut, arah arus listrik saat pembuatan magnet PG adalah QP ya. Jadi Q adalah kutub utara, P kutub selatan. Maka saat didekatkan dengan besi KL, maka K adalah kutub selatan, sedangkan L adalah kutub utara, karena ibaratnya adalah kebalikan dari magnet yang yang didekatkan ya, kebalikannya. Sekarang nomor 8. Bagian dari magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar adalah, yaitu terletak di ujungnya. Bagian magnet yang memiliki gaya tarik terbesar terletak pada ujung magnet, yaitu bagian utara dan selatannya. Jadi jawabannya adalah C, ujung kutub magnet. 9. Sifat kemagnetan suatu logam dapat dihilangkan dengan cara berikut, kecuali. Nah, sifat magnet itu bisa dihilang ini ya, kecuali A, dipukul-pukul ini juga hilang, dijatuhkan, dipanaskan, dialiri arus bolak-balik atau AC. Jawaban yang paling tepat adalah B, karena didinginkan tidak ada ya. Untuk keterangannya bisa dibaca sendiri di pembahasan. Sekarang nomor 10. Perhatikan gambar berikut A, B, C, D, E, F. Gambar di atas menunjukkan 3 buah magnet batang. Jika C kutub selatan ya. Nah, dengan ini C ternyata tolak menolak, serta D dan E itu tarik menarik. Ini tolak menolak, ini tarik menarik. Sehingga jenis kutub magnet pada A dan F adalah, nah ini penjelasannya ya. Magnet memiliki sifat, yaitu magnet mempunyai 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan, itu akan tolak menolak. Sebaliknya, kutub yang tidak sejenis atau berlainan akan tarik menarik. Dari soal kita dapatkan B dengan C itu tolak menolak, ini tolak menolak, sedangkan D dan E tarik menarik, berarti ini tidak sejenis. Sehingga jawaban yang tepat adalah, karena ini tolak menolak, anggap aja ini utara, berarti ini selatan, C juga selatan. Kalau C selatan berarti D adalah utara, sehingga A itu kutub utara, D itu juga kutub utara. Jawabannya A. Nomor 11. Di bawah ini yang menunjukkan peristiwa terjadinya induksi magnet. Jawabannya adalah B, yaitu besi menjadi magnet di dalam medan magnet. 12. Sebuah jarum kompas yang diletakkan di sekitar medan magnet akan mengalami penyimpangan arah. Dari diagram gambar berikut ini yang menunjukkan ini ya, jarum kompas yang benar adalah, jawabannya adalah D dengan keterangan. Pada gambar di atas diketahui bahwa kompas diletakkan di sebelah magnet. Ya, ini ya, di sebelah magnet. Maka reaksi yang ditimbulkan adalah terjadi tarik-menarik antara magnet yang berkutub utara dengan kompas yang berkutub selatan. Untuk mengetahui jika kompas menghadap ke selatan, maka dapat kita lihat dari arah jarum yang mengarah ke kanan. Jarum yang runcing menandakan kutub utara, sedangkan jarum yang tumpul menandakan kutub selatan. Jadi kesimpulannya kita dapat mengetahui bahwa yang memiliki gambar sama dengan penjelasan di atas adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 13.
Orang yang menyatakan pertama kali bahwa bumi merupakan sebuah magnet adalah William Gilbert, ya, yang menyatakan bahwa bumi adalah sebuah magnet yang sangat besar. 14. Berikut ini adalah hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi, kecuali kan berarti yang salah, ya, beruang, ya. Hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi, kecuali yang semuanya ini, ya, salmon, penyu, lobster itu semuanya migrasi dengan memanfaatkan medan magnet kecuali beruang. Jadi jawabannya adalah D. 15. Hewan yang menggunakan partikel magnetik pada tubuhnya untuk menciptakan navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi adalah jawabnya adalah A, burung, ya. Hewan yang menggunakan partikel magnetik pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet adalah burung. Jadi jawabannya adalah A. 16. Pengertian sudut deklinasi, yaitu jawabannya adalah A, sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan kutub utara selatan, ya. Yang jelas ini, yakni penyimpangan antara magnet terhadap kutub utara dan selatan geografis. Berarti jawabannya adalah A. 17. Arah garis gaya magnet bumi adalah, dan ini sudah menjadi ketetapan, arah garis gaya magnet itu ini dari utara dan berakhir di kutub selatan. Jadi keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jawabannya adalah A. 18. Berikut ini yang bukan ciri dari trafo step up. Ingat, step up itu artinya penaik tegangan dan cirinya adalah sebagai berikut, ya. Ciri-ciri transformator step up: tegangan primer lebih kecil daripada sekunder, lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder, arus primer lebih besar daripada arus sekunder. Berarti jawabannya adalah A. 19. Perhatikan gambar dinamo DC berikut, ya. Urutan cara kerja dinamo yang benar adalah, jawabannya adalah ini D, ya, yaitu 21543. Cara kerja dinamo DC adalah poros dinamo, ya, itu dihubungkan, diputar secara mekanik. Nomor 2 itu kemudian sehingga ketika roda berputar, poros dinamo akan ikut berputar dan akan memutar magnet silinder dalam kumparannya sehingga menghasilkan garis gaya magnet yang berubah-ubah, kemudian menggerakkan sikat dan akhirnya menghasilkan arus listrik. Nomor 3. Jadi jawabannya adalah D. 20. Perhatikan gambar berikut, ya, gambar sebuah trafo dan disuruh menghitung tegangan outputnya, ya, atau VS-nya. Jawab, ya, kita jawab langsung, ya. Jawabannya adalah A, 55 volt dengan cara diketahui jumlah lilitan primernya 800, lilitan sekundernya 200, tegangan primernya adalah 220, yang ditanya VS. VP per VS sama dengan NP per NS. VS sama dengan VP kali NS per NP, yaitu 220 kali 200 dibagi 800, ketemu 55 volt. Nah, untuk soal latihan PTS semester genap untuk nomor 1 sampai nomor 20, ya, untuk kelas 9 saya cukupkan sekian, ya. Nanti di next video kita sambung urutan nomor selanjutnya, ya. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian dalam video ini banyak salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat, ya, bagi siswa kelas 9. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses buat kalian semua.